La 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 สวัสดีครับลำพลายหนุ่มทับพลักพลายดึงดีหลับ Ngapain sih Bob? Bosen banget nih. Ngobrol yuk. Ayo deh, yuk. Plak play, Ayo. Play play. Oh ya, masih di Bosan TV nih ya. Ya, Belum selesai gitu ya, masih asik-asikan nih. Kemarin ngomongin apa nih? Tadi yang terakhir ta'aruf ya. Iya, ta'aruf. Tapi sebenarnya tato ini, ngomongin tato ya. Belum Iya, selesai ngomongin kayaknya. Masih tato, banyak iya, yang harus dibahas iya. tato ya. Masih Gimana banyak nih? yang harus dibahas. Jadi masuk nih, ngomongin soal tato nih. Apa? Apalagi nih? Soal tato, kalau tato menurutku itu kembali ke kesenangan kalian sih. Yang udah kita bahas kan yang kita harus dipikirkan dulu, harus konsultasi ke seniman tatonya dan kembali lagi ke kepuasan sebenarnya. Iya, benar. Kalian harus memilih konsep yang menurut kalian itu Yang baik. bagus gitu loh. Misalnya kalian senangnya 2 dimensi, ya udah dimensinya ada 2. Ada yang bilang tato yang kalau mau bikin tato itu yang punya cerita gitu kan. Kayak Iya. gitu kan. Tapi memang bener loh Mas. Iya, itu boleh. Boleh juga, tapi kalau mau soalnya itu kembalinya ke genre sih. Ada yang old school juga. Old school itu ya yang pisah-pisah itu loh. Cuman kalau aku tato nggak harus, kalau aku nih ya, kalau aku nggak harus ada cerita sih, yang penting gambarnya bagus aja sih kalau aku. Iya. Gitu aja sih. Bagus. Gambarnya bagus, terus Nggak menceng-menceng. ya buat aku puas gitu. Nah, Keren iya, nih, bagus. emang kepuasan sih. Ya Emang. gitu sih. Cuman kalau yang lebih bagus lagi yang bercerita. Bercerita. Gitu ya. Soalnya itu bermakna dan mungkin akan relate selama hidup kalian gitu. Ya, benar. Kisah-kisah hidup kalian gitu. Soalnya banyak juga ya anak-anak muda yang zaman sekarang itu dia hope-nya, jadi keinginannya apa untuk berdoa, bukan doa sih, kayak keinginannya terpuaskan itu lewat tato Mas. Ada storytellingnya di sana. Misal gambar kotak, tapi kita orang lain nggak tahu artinya, tapi untuk dia ternyata itu ya ada maknanya itu kan. Makanya kembali lagi ke kalian sendiri. Ya benar, balik lagi. Cuman kalau kalian nggak harus ini ya, kalian nggak harus bikin tato buat keren ya. Janganlah. Kalau kalian emang apa namanya pingin keren doang ya nggak perlu tato juga gitu loh. Tapi juga gini Mas, Itu buat kalau kalian udah keren ya emang keren gitu loh. definisi keren yang gimana sih? Definisi keren itu ya Yang gimana nih? Yang definisi keren nih? keren itu cuma sudut pandang orang lain Ya sih. relatif sih, keren itu relatif ya. Tapi kalau kalian udah merasa keren ya udah nggak usah diapa-apain. Kalau menurut aku sih keren itu ya kalau kalian bisa jadi diri kalian sendiri dalam Nah. versi yang lebih baik, gitu. Nah. Dalam versi yang terbaik gitu ya. Itu membangun karakter. Soalnya nih ada juga nih yang bilang katanya kalau tatoan jadi susah cari kerja gitu kan. Oh iya. Iya kan itu kan banyak kan. Nah, Itu. kalian juga harus pikirkan lagi tuh. Itu memang iya sih. Karena nggak di Indonesia mau nggak mau kita harus beradaptasi kan dengan peraturan dan tradisi budaya yang ada di negara kita ini Iya, gitu kan. benar. Kayak misalkan terbatas lah hanya beberapa perusahaan atau mungkin yang apa namanya instansi-instansi Pihak- yang pihak mengizinkan yang- pekerjaannya bertato. Nggak Iya. semuanya gitu loh. Cuman kalau kalian memang udah terlanjur bertato ya kalian bisa kok nyari, misalkan kalian punya link Pekerjaan yang kerjaannya. ya kita juga bisa pakai lengan panjang ternyata boleh juga nggak masalah. Misal kalian juga banyak misalkan lapangan kerja yang nggak mengharuskan karyawannya nggak bertato. Iya. Walaupun bertato boleh kerja tuh ya ada sih Nyatanya sebagian. juga banyak gitu. Atau kalian kalau udah bingung ya kalian bikin lapangan kerja kalian sendiri gitu ya. Kalau ini Mas Nggak harus jadi PNS gitu loh. nggak harus. Kalau ini mungkin lebih ke culture sih ya. Iya. Maksudnya kayak mungkin kita ambil contohnya yang agak jauh yang di Amerika juga Itu kayak keren. kayak mungkin militernya Iya. atau polisinya sana itu memang bertato tapi memang harus ada syaratnya kayak apa kalau Nggak kelihatan kalau biasanya. Tatonya zaman nggak dulu kelihatan. tato zaman dulu apa sebutannya? Biasanya nih kalau di luar negeri tuh boleh sih polisi tentara bertato. Cuman Apa? biasanya mereka saat mereka mendaftar mereka Iya. belum bertato. Belum, iya. Tapi mereka bertato setelah dan Setelahnya. itu pun di tempat yang nggak kelihatan. Misalkan di dalam dada atau di Enggak. lengan atas. Itu sebutannya apa kayak tribal itu apa Oh, kayak gitu. itu etnik sih apa Iya, namanya? etnik gitu. Polynesian. Nah, Polynesian kayak Polynesian, mandala ya. juga itu kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau di kita itu juga kayak militer sama polisi itu juga banyak Mas Iya. yang seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Jadi dipikirkan lagi nih kalau buat teman-teman yang mau tato, dipikir-pikir dulu yang mateng lah Iya. konsekuensinya gitu loh. Effortnya apa juga buat Ya. kalian. Kalau kalian di dunia hiburan atau seni ya nggak masalah gitu loh. Apa Kalau- di desain itu kan malah lebih pas. Kalau kalian udah terlanjur bekerja di sebuah instansi atau di
pekerjaan lah, Ya, pekerjaan yang mengharuskan kalian buat nggak bertato ya udah janganlah gitu loh. Kecuali kalau kalian pengen resign dan pengen apa gitu nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian itu dipikirin dulu. Nah, memang seneng gitu ya. Nah, biasanya kan orang tua juga mungkin nggak setuju atau istri gitu kan, mertua gitu kan. Aku dulu dimarahin loh Mas, dimarahin dulu sama bapakku itu. Dulu aku pertama kali tato nggak minta izin. Langsung. Aku minta Sama maaf. aku juga kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin sih kalau dulu mikirnya gitu kan. Iya. Sempet ketahuan, aku suruh minggat dari rumah aku, Lama Pergi dari juga rumah itu. 1 minggu aku. 1 minggu. Aku Tapi udah pada akhirnya kan kita harus memberikan. sempet drama juga sih tuh. Iya. Aku ngerasa seakan-akan kayaknya aku udah nggak dibutuhin lagi di rumah deh. Anjing. Tapi kan juga pada akhirnya kayak orang tua kita harus pintar meluluhkan hati Seminggu orang tua doang gitu loh. Ternyata cuman kirain bakal seumur hidup gitu. Cuman seminggu doang gitu kan. Akhirnya dijemput, ya udah pulang balik lagi ke rumah lagi, cuma dimarah-marahin diomelin Nyatanya doang. sampai sekarang juga hubungannya Ya itu masih baik-baik. jangan ditiru. Jangan ditiru. Masih banyak kok. Yang lebih baik juga kamu izin dulu sama orang tua kamu. Tetap harus Banyak dipikirin secara matang iya, lah. banyak juga kok orang tua yang support juga suka tato juga Pak. Misal kalaupun kalian mau nekat, nggak apa-apa. Yang penting kan udah siap buat konsekuensi yang bakal kalian terima. Soalnya segala hal di dunia ini pasti ada konsekuensinya gitu loh. Semua. Everything has a price to pay ya. Yes. Semua ada harga yang harus dibayar. Everything has changed. Untuk sebuah tato kalian harus membayar konsekuensi berupa stigma masyarakat. Kan harus siap dicap negatif siap dan sebagainya gitu. disudutkan. Ya itu aja sih dari kita saran. Terus tadi ngomongin apa nih yang sempat ta'aruf ya tadi? Oh iya, Lanjut ta'aruf. ta'aruf lagi nih. Gimana nih? Yang terakhir itu kan yang ta'aruf itu. Ta'aruf itu makna umumnya itu apa sih Mas? Kalau di Islam nih ya, ta'aruf kan kayak menjalin hubungan sama lawan jenis tapi Enggak ketemu gitu. enggak ketemu, enggak kontak fisik, dan secara Islam lah aku kurang tahu sih ya, soalnya aku takut menyalahartikan nih. Iya. Ya intinya gitu aja Ya sih. kita kan belajar di sini. Oh. Kita belajar nanti kalau Mungkin yang lebih tahu bisa kasih masukan di kolom komentar apa itu arti ta'aruf yang sebenarnya gitu ya. Iya, kita juga belajar Ya, di intinya sini. gitu Kita juga sih. butuh banyak masukan dan saran juga. Ya buat mungkin yang lebih memperhatikan yang agamanya mungkin kuat, mereka memilih ta'aruf gitu ya. Oh. Jadi gitu sih kalau diajarkannya gitu. Cuman nggak tahu kalau lebihnya kayak gimana, takut salah ngomong kan daripada penistaan agama ntar. Iya, enggak, ini kan kita belajar juga. Ya cuman ngomongin soal nih relationship nih ya kan, ta'aruf termasuk di relationship nggak sih? Relationship. Kayaknya masuk sih, cuman relationship yang lekat dengan agama gitu ya, yang mengikuti norma-norma agama. Ya ngomongin relationship nih, ada namanya toxic relationship dan non toxic relationship. Menurut Mas Bob sendiri kayak gimana sih toxic relationship gitu loh? Toxic relationship adalah gini loh, ketika kalau relationship kan dua orang yang Ya, saling hubungan. punya hubungan. Ketika salah satu terganggu oleh adanya dia, itu udah toxic Mas. Contohnya ketika kita nongkrong mungkin tidak bisa membagi waktu atau ruang dengan teman. Nah itu udah toxic menurutku kalau Oh ya benar. Soalnya ada nih ya tipikal pasangan nih yang nggak cowok nggak cewek nih. Iya semua Kayak lah. misalkan tiap hari harus ketemu atau tiap kamu kemana-mana harus sama aku gitu. Iya. Sebenarnya nggak harus gitu juga sih ya. Kayak kalian nih cowok cewek, kalian punya dunia kalian sendiri gitu. Yang cowok punya dunianya sama teman-temannya, yang cewek juga punya dunianya sama teman-temannya gitu. Misalnya mereka punya hobi gitu kan. Ya, Kenapa Mas? Jangan dipersempit gitu ya. Ngopi dulu. Enggak, sempet seret. Ya, jangan dipersempit gitu. Justru yang hubungan yang lebih baik sih kalau dari sudut Terbuka pandangku ya. ya. Saling terbuka aja, saling memberi ruang gitu. Iya benar. Ada kalanya kalian nggak ketemu nih buat mendalami kesibukan masing-masing misal. Kalian punya hobi, kalian bisa jalanin hobi. Kalau yang punya teman-teman, kalian bisa nongkrong bareng teman juga, pada asik-asikan juga gitu kan. Ngelakuin hal yang nggak sempat kalian lakuin kalau pas sama pasangan itu ya. Toh pada akhirnya kalau mungkin jarang ketemu itu malah menambah rasa kangen nggak sih? Iya, terus kalau kan, ketemu kayak juga gitu. jadi lebih berkualitas gitu. Iya, jadi ada hal yang bisa diperdebatkan di Iya. situ. Gitu. Lebih baik kalian ketemu jarang-jarang tapi berkualitas daripada saling ketemu tapi berantem doang gitu loh ya. Kayaknya sih nggak make sense gitu. Kalian sering ketemu tapi cuma berantem buat apa gitu loh. Udah kalian ketemu jarang-jarang tapi berkualitas. Misalkan Tapi kayak juga ada loh yang misal ketemu berantem tapi mereka malah tambah erat gitu. Maksudnya cara hubungan kalian kan memang ya yang menurut kalian itu nyaman ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ke pertemanan itu sih yang mengganggu. Kalau toksik loh, ini ngomongin toksik ya. Ya gitulah, kalian dilarang. Kalian misalkan kalian punya hobi nih, kayak kalian hobi
apa namanya? Traveling jalan-jalan apa kalian misalkan suka Naik gunung ada loh yang pacaran sampai hiking naik ya gunung. malah bagus itu mereka yang ngelakuin panjat hobi berdua. Iya, itu keren itu. Soalnya gini nih ada nih misalkan tipe cowok misalkan cowok cewek ini pacaran ya. Iya. Ada nih tipe cowok yang kalau orang ceweknya misalkan ceweknya seneng dandan. Iya. Seneng dandan dan sebagainya. Ya udah biarin aja gitu loh. Seenggaknya mereka udah berusaha tampil cantik di depan Maksimal. kamu gitu loh. Sebagai cowok juga nggak perlu yang terus ngelarang-larang yang sebagainya asalkan dandannya juga masih di batas wajar sih ya. Iya, Kecuali kalau misalkan cewek minor. lu nih cowok misalnya lu cowok nih terus cewek lu jalan kalau cek jalan ke kafe tapi dandannya kayak mau kondangan lah itu berlebihan. Nanti kalau di sana pesennya, loh ini nggak ada asup-asup apa baksonya kan aneh itu yang nyari Misalnya apa. cuma nongkrong di kafe terus dandannya kayak mau kondangan itu berlebihan kalian harus ngingetin malah Iya, sebagai cowok gitu loh nggak usah berlebihan juga gitu ya. Sesuaikan tempat. Iya. Ya itu juga toxic relationship itu sebenarnya juga ada positifnya dan negatifnya mas. Yang namanya toksik ya negatif lah di mana-mana. Tapi ada loh toxic yang positif. Apa? Ya itu mungkin mempererat hubunganmu dengan pasangan. Ya enggak gitu, enggak dengan gitu toksik iya. Yang namanya toksik kan berasal dari kata ya racun kan. Racun. Hubungan yang beracun Poison, ya. Jadi kalau ya misalnya kayak itu tadi ya. Salah satu pihak yang terlalu memaksakan kehendak sama pasangannya Iya, kayak, dan memaksa. ya kayak misalkan itu di cewek lu dandan terus lu marah-marahin lu omel-omelin. Ya enggak usah kayak gitu juga gitu loh. Dia dandan juga buatmu kok. Iya, dia kan dandan buat lu biar cantik, Iya. biar lu seneng kan. Dilihat juga maksudnya Iya. good looking gitu. Cuman tetap dengan porsi yang Iya. pas. Misalnya kayak kayak tadi kan mau ke kafe terus Nongkrongnya dan kayak mau kondangan. kondangan ya nggak pas gitu loh. Yang penting asalkan dia pas aja nggak perlu kalian iniin. Iya. Terus ini kalau yang saling umbar di medsos gitu. Kalau ngumbar Itu apa kemesraan sih? di medsos itu lebih ke privacy sih ya. Privacy ya? Kan ada nih yang seneng mengumbar kemesraan bareng pasangan, ada Iya. yang seneng apa namanya? Private di mereka hidden, ya. cuman mereka berdua yang tahu, Ya, hidden nggak cam. senang mempublishnya. Soalnya gini nih kan, kalau aku sih tipikal yang ya Nggak nggak terlalu. seneng mempublish ya. Soalnya apa? Karena masih dalam tahap pacar. Iya. Jadi kan bisa putus waktu-waktu gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan aku udah terlanjur mengekspos hubungan di mana-mana Ternyata publish, lewung. ternyata putus kan jadi banyak yang tahu Iya, gitu nanti kan. meledo malah kamu Mending sendiri yang malu ya. keep it Iya, aja. Iya. Keep secret Iya, ya. keep secret aja. Iya, Keep it for myself sih Iya, ya, maksudnya kan. benar. Biar ya apa namanya belum waktunya aja buat mempublish. Gitu. Publish. Ya kalau sekali-kali boleh deh gitu. Cuman ya nggak berlebihan aja lah. Iya, keseringan juga gimana ya? Kita sebagai pelihat pelaku Penikmat. Ya, penonton. Netizen. Audience. Kita audiens. Ya, jadi Audience. ada nih yang ya kalau misalkan mau mempublish pun harus yang Wajar, sopan, yang wajar. wajar aja Kalau sih. kalian mempublish dengan pasangan kalian pas waktu di kamar atau di kosan, terus kalian lagi bergumul-gumul Gulat. ya gulat bebas ya jangan gitu loh. Jangan, itu nggak layak jadi konsumsi publik. Apalagi kamu memberitahu ke kami. Tadi Gila aja lu. mempublishnya itu ketika nyemek-down itu. Ya bayangin Apa? deh, lu di kosan sama cewek, Ah. terus lu lagi kayak gituan begituan terus lu publish, lu share, ya tolol namanya gitu loh. Yang sopan, yang sesuai etika. Misalkan kalian lagi traveling sama pasangan, nggak apa-apa lah kalian share, publish, dan jangan ada yang berlebihan gitu loh. Yoi. Ada patrapnya ya. Iya, ada Bahasa attitude-nya, Jawanya gitu. attitude, benar. Nah terus ngomongin soal toxic lagi nih, kan ada nih tipe pasangan yang senangnya apa ya? Apa? Mengekang, udah tadi mengekang ya. Ya kamu nggak boleh gini. Membatasi ruang gerak Iya, untuk menyerang Enggak. striker. Pelatih. Jadi kan Pelatih. dia kayak membatasi, misalnya nih, yang cowok punya kegiatan lain, punya hobi lain, terus dibatasi sama dia. Jadi dia nggak sempat mendalami hobinya, misalkan kayak Mancing. aku nih hobi nge-gym nih. Oh, udah lah nggak usah nge-gym terus kamu. Ya nggak bisa kayak gitu. Misalkan nge-gymnya juga ada tujuannya kan, misalkan. Iya, untuk bisa planking Enggak, kalau enggak. tujuannya sih ya juga bagus juga kan buat pasanganku juga gitu Apa kan. itu? Misalkan punya cewek kan, aku kan punya cewek, aku nge-gym. bisa mengangkat Enggak, seenggaknya tuh view-nya bagus pas aku di atas gitu loh.
Oh iya, maksudnya kan kita di lantai 2, terus pasangan kita di lantai 1 gitu ya. Jadi kan ya itu buat kamu juga bagusnya gitu. Ya selama itu positif kan, nggak usah dilarang gitu kan. Terus apalagi nih banyak yang pasangan yang Oh itu, kamu jangan makan berlebihan ntar gendut. Ya kamu makan banyak ntar biar nggak kurus. ya kalau itu ini sih ya apa namanya? Apa? Kalau masalah makan itu terserah dia mau gimana. Kita sebagai pasangan mungkin mengarahkan yang baik nggak apa-apa. Biar Makanya kalau maksudnya biar dia berlebihan sehat. dulu. Cuman jangan dengan cara yang kasar atau dengan cara yang Kamu memaksakan harus kurus dia. loh. Iya, kamu diet iya. Kalau namanya sehat pasangan nggak mati iya. ya, relationship yang sehat kan ya kalian harus menerima pasangan kalian apa adanya gitu loh. Nah, benar. Gak usah kalian paksa-paksain tuntut buat jadi yang kalian mau gitu loh. Justru perbedaan itu yang akan membuat keindahan gitu loh. Keserasian dalam hubungan gitu kan. Walaupun berbeda-beda tetapi kita Intinya tetap kan sama. satu kalau relationship itu yang sehat ya. Kalian cukup percaya dan saling support Ya, udah gitu aja. Benar. Kalau kalian udah saling percaya udah, kalian nggak akan mikir aneh-aneh, nggak akan negatif thinking sama pacar kalian. Misalkan pacar Lagi kalian, di mana? ya, Gitu. terus kalian kepoin di mana setiap menit dicek di mana nggak perlu kayak gitu juga gitu, itu berlebihan banget. Itu juga kayak pasangan kan punya privasi sendiri. Iya, itu privacy gitu loh. Maksudnya kalau dia lagi sama teman-temannya ya udah kalian Ya, biarin. asalkan si pasangan Percaya. kalian udah memperkenalkan kalian sama teman-temannya gitu loh. Kalian udah tahu teman-temannya kayak gimana ya udah gitu loh. Selama yang dilakukan mereka positif sama teman-temannya nggak apa-apa. Kecuali kalau pasangan kalian melakukan hal-hal yang aneh-aneh nih sama teman-temannya, misalkan kayak pesta narkoba, Ya. terus pesta apa namanya obat-obatannya gitu segala macam. Ya itu Apa- kalian wajib Apa melarang. nginep di villa, naik Enggak, gunung. kalau nggak jelas kegiatan-kegiatan yang nggak jelas ya kalian wajib melarang gitu loh. Tapi kalau selama misalkan sama teman-temannya cuma nongkrong, main game doang ya nggak apa-apa gitu loh. Nah terus ada nih tipe pasangan yang tipe FBI. Oh, mata-mata. Anjing, iya ada. Spy itu ya? Ada loh yang tipe pasangan misalkan punya temen, ceweknya bisa tahu dia di mana aja gitu loh, atau enggak cowoknya bisa tahu dia di mana aja dia berada gitu loh. Terus kan aku nanya nih, kok bisa tahu sih? Iya, cewek gue pakai GPS, anjing. Apa itu maksudnya? Pakai GPS jadi bisa nge-track dimanapun cowoknya berada. Itu Terus maksudnya lewat apa yang sih? cowoknya juga nggak tahu juga. Oh, WhatsApp gitu. Ya mungkin email sih ya. Oh, email. Terus dicek. Mungkin bertukar password apa kan bisa. Oh, Nah, itu iya. juga. Oh, aku sering banget loh. Ada teman-temanku juga kayak itu. Jadi IG-nya dipegang yang cewek, IG-nya dipegang yang cowoknya itu loh. Maksudnya tuh buat apa gitu Itu loh. lama banget, itu udah dari mungkin itu kayak pacaran zaman SMP sama SMA ya. Udah lama. Yang saling bertukar account sosial media. Cuman nggak perlu segitunya lah gitu loh. Itu berlebihan ya itu. Pasangan kalian punya privacy. Berlebihan ya? Iya, itu ranah privacy yang kalian nggak harus dan malah nggak boleh kalian ganggu gitu loh privacy mereka gitu loh. Misalkan buka-buka chat tanpa izin atau buka-buka sosmednya tanpa izin, kalian tetap harus izin dulu gitu loh. Itu privacy pasangan kalian. Kalian nggak boleh mengganggu ranah itu gitu loh. Mereka punya privacy. Yang penting sih satu, percaya aja. Kan jangan negative thinking. Kalaupun misalkan pacar kalian atau pasangan kalian melakukan hal-hal yang nyeleweng, kalian juga pasti tahu kok gitu aja ya. Kan nggak perlu terus tiap kali cek. Nggak perlu. Soalnya pacaran yang sehat itu ya itu Ya, saling percaya aja lah. Jangan berpikiran Slow. negatif ya. Nah, ini kan yang toksik. Kalau yang satunya apa? Bersih. Yang non toksik lah, yang hubungan sehat. Clean relationship ya. Yang sehat lah, hubungan sehat. Sehat. Nih contohnya misalkan Healthy. ya misalkan malam minggu nih gitu kan. Hmm. Malam minggu aku kerja. Terus nggak bisa ketemu sama cewek kan. Nah terus kalau cewek itu ngerti kan dia pasti bakalan nggak menuntut untuk selalu ketemu kan. Dia paham sama kesibukan Udah tahu pasangannya waktunya, gitu ya. kan. Terus malah nih yang cewek yang idaman banget nih kalau yang misalkan nih aku sibuk kerja gitu kan. Maaf ya sayang, aku nggak bisa nemenin malam minggu nih. Terus si dia ngomong apa namanya? Ya nggak apa-apa, ya udah aku main ke tempat kamu. Kamu Iya. lapar nggak, aku bawain Nongkrong, makanan. iya. Wah itu anjing, itu cewek yang tipikal cewek yang kalau masak gosong yang aku salahin minyaknya ya. Bukan pancinya. Oh, Yang bawah pantatnya panci. wajan. Yang wajannya. Intinya gitu, itu cewek Iya. yang ya benar-benar jarang banget kayaknya cewek yang Yang kayak gitu penting ya. juga soalnya kalau kita mau nyalahin si wanita juga nggak bisa. Mau nyalahin yang pria juga nggak bisa mas. Kalau itu Ini saling koreksi lah. kembali ke diri kalian Kalau masing-masing. kalaupun ada masalah,
jangan saling menyalahkan. Bener. Jadi berkaca ini Iya, jangan cari siapa yang benar gitu loh. Tapi gimana caranya cari solusi gitu. jalan loh. keluarnya. Cari jalan keluarnya, jangan malah tuduh-tuduhan. Enggak kamu enggak. Jadi Nggak akan selesai ya. Sampai Cinta Fitri pun nggak akan selesai itu. Sampai Cinta Fitri teramat pun nggak akan tersanjung selesai. juga Iya. ya. Jadi Tetap apa ya? Cari itu. solusinya. Misal, wah salahku ternyata mungkin aku telat apa gimana. Kamu sih yang kecepatan. Ya udah besok lagi Apanya kita kecepatan atur. nih? Hah? Kok kecepatan? Maksudnya Enggak, terlalu kalau mau cepat. ketemu gitu Oh, loh iya, waktunya. Maksudnya On time gitu. ya. Oh, itu juga kamu sekali traveling terus sih. Enggak. Jadi kalau misalkan kalian mau ketemu sama cewek Iya. kalian, sama pasangan kalian, Mirroring lah ya, ya, mirroring yourself. kalian juga harus memperhatikan itu juga. Misalkan kalian janjian jam 10 ya atau jam 11, ya kalian kalau bisa ada di sana setengah jam sebelum. Saya dengan itu pasangan kalian bakal menilai, wah dia tanggung jawab sama kata-katanya. kepercayaan yang pertama sih. Dia menghargai aku sebagai pasangannya gitu kan. Gitu sih. Nah terus Dan apa maksudnya hal kecil pun ya sekecil apapun perlu dibicarakan gitu loh. nggak usah main kode-kodean lah. Udah nggak zaman lagi main Males kode-kodean. Ya. kode-kodean. Misalkan mau makan di mana nih terserah. Mau di mana terserah. Mau pacaran apa mau ngisi TTS itu teka-teki. Pacaran ya kayak TTS. Teka-teki silang. Kalau kalian pengen di mana bilang aja. Aku pengen mau makan bakso nih yang. Aku mau makan sate nih. Aku makan mie ayam. The Tinggal point. bilang. Kamu gitu mau loh. makan di mana terserah. Oke, whatever. Jangan mempersulit pasangan kalian gitu loh dengan syarat-syarat yang kalian bikin sendiri gitu loh. Iya, mau Kadang kan makan ada nih pasangan yang mempersulit pasangannya malah kan. banyak ya. Ibaratnya cuman buat mencintainya aja dipersulit gitu loh. Masih pacaran aja udah dipersulit. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit susah kode-kode. Ya itu mempersulit pasangan kalian gitu loh. Terus apa-apa kalau ini kalau ke Ya intinya saling support aja sih ya. Mm-mm. Nggak usah saling memaksakan kehendak ya. Iya. Saling ngerti yang kesibukan wajar satu sama lah. lain. Maksudnya apa-apa itu ya dibicarakan hal kecil Nggak- tadi nggak- ya. Nggak main kode-kodean lah ya. Iya, kode-kodean. Kalau ada masalah ya jangan diem. Hmm. Cowok kalian juga buat cewek-cewek nih ya. Kalau kalian ngambek terus diem, ya kali cowok kalian dukun ya. Yang ya kalian ngomong aja, aku nggak suka sama sikap kamu yang kayak gini. Ya udah kalian bilang gitu kan cowok kalian juga pasti bakal ngerti dan minta maaf terus perbaiki. Jangan malu buat minta maaf. Soalnya nggak perlu dikodekan pasti otomatis peka sendiri kan juga. nggak ada banyak. nih ya di kamus gue nggak ada yang namanya cewek selalu benar, nggak ada. Kalau salah ya udah salah. Sebagai cowok pun jangan terus diem, nurut sama ceweknya aja gitu. Walaupun ceweknya salah, malah yang minta maaf Soalnya cowok. terkadang gini ya. Lu cowok, lu harusnya bisa bawa cewek lu ke jalan yang lebih benar gitu loh. Yoi. Bisa membimbing. Ya walaupun cowok juga nggak luput dari yang namanya salah. Yang penting lu juga harus bisa introspeksi, kalau lu salah lu minta maaf, kalau cewek lu salah ya lu ngingetin. Nggak cuma diem aja. Lu nurut sama kata-kata cewek lu. Terus lu diem. Takutnya nggak kayak gitu lu cowok. Yang penting satu, cowok nggak boleh kasar sama cewek. Itu yang harus kalian tanamkan di hati kalian ya buat para cowok-cowok nih. Women always Iya. right and women always left. Apa itu? No? Artinya apa itu? Ya, maksudnya kan wanita selalu benar dan wanita selalu meninggalkan. Enggak sih, Kak. Iya, jangan itulah itu, Itu kembali mindset ke yang harus kalian kalian rubah gitu sendiri. loh. Enggak Iya, ada kan cewek selalu benar. Mindsetnya kan nggak gitu. Cewek selalu benar emang kalian Tuhan. Enggak gitu loh. Kalian cuman ya melakukan pembelaan aja gitu loh. Buat cewek nih ya kalau salah minta maaf, cowok juga sebaliknya gitu. Jangan malu buat minta maaf lah. Kalau masih ada ego di hubungan kalian itu namanya toxic. Kalian mempersulit hubungan kalian sendiri. Mending nggak usah pacaran Kalian ya. kalian mempersulit pasangan kalian itu namanya udah toxic. Kan sama aja kan mempersulit kan. Kayak diem. Ya kan pasangan kalian sulit mengerti gitu loh, susah mengerti. Sama aja pas kalian mempersulit pasangan kalian gitu loh. Apalagi Kalian yang sampai berbelit-belit itu mas. komunikasikan lah Ya, secara Mas. baik-baik. Oh. Maksudnya bulat mau kemana nggak jelas gitu loh jadinya. Komunikasikan secara dewasa, secara santai gitu aja. Nggak perlu diem. Ya pacar kalian nggak tahu gitu loh. Terus yang ini mas, ada lagi selain yang apa toxic sama healthy, Healthy life, healthy lifestyle. teman rasa pacar dan pacar rasa teman itu. Nah itu penjelasannya masih aku kurang paham sih. Tapi kan aku pernah Kalau itu apa sih namanya itu ya TTM ya. teman tapi mesra ya itu Aku punya. itu privasi masing-masing sih kalau itu sih. Tapi juga nggak apa-apa sih. Soalnya ya Kalau selama manusia kan makhluk sosial. ya makhluk sama-sama enak aja lah. Yang penting nggak ada masalah gitu ya. Iya benar. Tapi biasanya kan kalau yang kayak gitu pasti salah satu ada yang baper nih. Nah, terus kalau udah pakai perasaan itu yang susah gitu. Ih. One night stand, friends with benefit, or Benefit, something yeah. else.
Itu privacy, itu tanggung jawab kalian sendiri. Kalau Social kalian disgusting. if you decide to do that, you have to take the responsibility of that. Ya, kalau kalian udah memutuskan untuk melakukan hal itu, ya kalian harus tanggung jawab sama Iya, itu. benar. Misalkan kayak aku mau FWB sama dia, aku mau one night stand aja. Ya udah kalian tanggung jawab. Kalian jangan sampai baper. Kalau baper ya salah kalian sendiri baper gitu. Soalnya konotasinya cinta sama suka itu berbeda, Mas. Walaupun mungkin ada maksud yang sama Iya. gitu. Bedanya kan hanya saling memiliki dan tidak. Yang penting ada ini aja ya, ada komunikasi di ini dulu ya. Iya, benar. Ya, yang jelas ini sih kayak cowok yang pertama itu jangan kasar sama cewek ya. Melakukan Ya, kasar jangan. pun juga Cowok harus tegas, cuman nggak kasar. Iya, benar. Itu benar-benar Beda. justru beda. kalian kasar ke cewek, kalian mukul cewek kalian main tangan ke cewek kalian nggak keren. Lebih parah sih. Kalian malah rendah di mata Hina. cewek kalian. Nah, Plak. Cewek juga jangan takut sama cowok kalian yang kasar. Kalau kalian dikasarin sama cowok kalian, balas aja. Misalkan kalian lagi berdua nih, kalian sebagai cewek nggak berdaya lagi, udah nggak bisa apa-apa, kalian lari cari tempat yang ramai gitu. Kan tetap harus minta melindungi diri pertolongan kalian, ya, minta bantuan orang Ya kalau lain. misalkan juga kalian perlu, udah ya. terlalu parah disiksa sama cowok kalian gitu ya, kalian lari, KDRT ya. lari aja udah lari dari tempat itu. Kalian lari cari bantuan, sudah gitu aja. Maksudnya ya udah kalau Komunikasikanlah masalah secara baik-baik, secara dewasa gitu kan. Yang penting saling percaya dan saling support udah gitu. Kalian support sama apapun yang dilakukan sama pasangan kalian selama itu positif. Gitu aja. hubungan yang baik tercipta dari orang-orang yang baik. Iya, soalnya apa? Kalau kalian melakukan hubungan dengan positif, kalian memberikan Hasilnya juga positif ya. Bukan Enggak, juga maksudnya kan positif di hubungan juga gitu loh. tuh pikiranmu ya. Maksudnya positif di kayak apa namanya? Ya, kalian, Hubungannya itu maksudnya. Maksudnya enggak misalkan, wajar aja gitu loh. misalkan kalian mau main nih gitu kan, mau main liburan berdua ya kalian jangan Apa? takut buat Vacation, stay. Ya, vacation bukan Vacation. staycation ya. Bedanya apa tuh itu? Ya kalau vacation kan kita main liburan. Kalau staycation ya Oh, menginap. main cuman nginep di hotel mungkin istilahnya ya. Terus jangan malu buat bilang kalau kalian lagi nggak punya duit. Iya. Misalkan kalian lagi punya sesuatu yang mau kalian raih. apa-apa. Kalian masih dalam tahap pacaran, kalian masih punya tanggung jawab kalian sendiri. Misalkan kalau kalian masih punya tanggung jawab buat orang tua, tanggung jawab buat adik-adik kalian yang lebih membutuhkan gitu loh. Kalian harus bisa memprioritaskan itu dulu gitu. Tapi menurutmu patungan malah asik enggak sih? Patungan asik bro. Malah asik loh itu. Jadinya ada sesuatu yang mau diinginkan, misalnya yang kita besok yuk makan di mana, apa dinner, apa mau piknik. Nggak salah juga misalkan kalian ngajak liburan pacar kalian misalkan bulan depan nih. Tapi patungan kan asik Iya. gitu loh. Yang yuk kita nabung bulan depan kita main ke sini. Iya. Nggak apa-apa gitu, nggak salah juga gitu Iya. loh. Itu malah lebih asik. Iya. Lebih ini aja sih karena bareng-bareng ya rasanya. Toleran ya. Saling mengerti gitu aja Mengerti kan. satu Dan sama cewek juga harus ngerti ini. Iya. Jangan Kalau nggak dikit-dikit, punya duit ya udah bilang aja. harus Yang aku paham. masih nggak punya duit ya udah nggak apa-apa. Jangan yuk. Soalnya kan juga masih punya prioritas masing-masing Iya, ya. Kalau benar. belum kecuali kalau udah menikah beda lagi tuh ya. Nah kalau itu tujuannya udah beda, yang dipikirkan masih belum tahu sih kalau itu belum Iya. mungkin Kita belum belum nikah jadi ya Ah, belum mengerti apa namanya ya masalah ranah di situ ya. iya. Perumah Ya, tanggaan. untuk masalah relationship kan udah cukup deh ya. Cukup dong. Udah mau ngobrol apa lagi nih? Masih banyak sebenarnya kita. Ya cuman ya mungkin di next podcast lagi ya. Podcast selanjutnya Untuk hari ini atau next cukup segini, video. ya. Tungguin aja, jangan lupa pantengin terus di stay Daripada bosen ya. Udah cukup bosen sampai banget di sini. nih. Untuk teman-teman jangan lupa stay Stay healthy. Enggak. Stay healthy. Tetap keep positif ya. Lakukan hal yang positif. Jangan ya di relationship itu intinya kalian saling percaya aja, Iya. sama saling support gitu aja. Iya. Udah cukup dari kita kayak gini aja cukup. Sekian, see you soon on the next video. Goodbye. Bye-bye. Enjoy and peace. La 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 la. La สวัสดีครับพลักพลายหนุ่มทับพลักพลาย Dung di lap.